Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para sepuh, bini sepuh Masjid Al-Iqbal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jajaran pengurus Takmir Masjid Al-Iqbal dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam rangka memakmurkan tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dan juga waktu yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bainal maghrib wal isya, waktu yang oleh para orang-orang soleh terdahulu tidak ada dari mereka yang melewatkan waktu ini kecuali melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan ketika ada salah seorang soleh, beliau itu kehilangan suatu barang, kemudian satu keluarga itu sudah nyari keliling rumah, di setiap sudut dicari barang yang berharga itu, tapi mereka tidak mendapatkannya. Sampai pada waktu maghrib, maka si orang soleh itu langsung pergi ke masjid beriktikaf, sebagaimana panjenengan saat ini duduk di masjid beriktikaf dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat beliau beriktikaf, tiba-tiba ada satu dari anaknya membawakan barang yang dicari oleh bapaknya tadi ini. Sudah dengan semangat membawa, wah ini pasti dapat pujian dari bapak saya. Karena apa? Karena barang yang dicari itu ternyata saya dapatkan. Kemudian apa yang terjadi, hadirin yang dirahmati Allah? Si anak ini bawa barang tersebut pada bapaknya yang saat itu beliau iktikaf di masjid antara maghrib dan isya. Bukan pujian yang didapatkan oleh si anak, akan tetapi dia malah dimarahi oleh bapaknya. Karena apa? Karena mengganggu momentum yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala bainal maghrib wal isya, antara waktu maghrib dan isya. Karena waktu maghrib dan isya ini nilainya sangat besar sekali oleh para ulama, sehingga beliau itu tidak pernah meninggalkannya. Dan si bapak tadi berkata kepada anaknya, kalau misalnya engkau menceritakan hal-hal yang sifat duniawi di antara waktu ini, maka aku tidak akan pernah senang dengan dirimu. Ini bisa kita bayangkan bagaimana perhatian beliau orang-orang soleh tentang waktu antara maghrib dan isya ini, yang mungkin masih banyak dari kita ya masih lalai, masih lebih suka nonton TV antara maghrib dan isya. Tapi insya Allah panjenengan semuanya yang ada di sini beserta keluarganya insya Allah termasuk orang-orang yang memakmurkan waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menghitung hari masuk bulan Ramadan. Insya Allah semuanya bisa sampai ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita juga berharap bukan hanya itu, tapi kita berharap diberikan selalu taufik dan hidayah. Hidayah adalah iman dan Islam, taufik adalah kemudahan melakukan ketaatan. Berapa banyak orang itu muslim, beriman, tapi dia berat untuk melakukan taat. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap sebagaimana Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita pada saat ini, insya Allah berlanjut terus selama bulan Ramadan. Makin semangat
makin ada kemajuan. Yang penting bukan kemajuan soft saat sholat tarawih gitu. Kalau kemajuan soft itu ya tercela gitu. Tapi kalau misalnya kemajuan dalam ibadah, itu yang kita tunggu-tunggu. Karena orang-orang soleh, para ulama kita mengajarkan bahwa ibadah itu bisa kita lakukan secara jor-joran itu di bulan Ramadan. Bahkan membaca Al-Quran yang sebagian ulama melarangnya apabila dihatamkan kurang dari 3 hari, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man yaqra'ul qur'ana duna thalasin lam yafqah. Orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, maka dia tidak memahami apa yang dia baca. Artinya kalau kita itu menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, itu hukumnya tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka sebagian ulama mengatakan tidak boleh menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Tapi untuk di bulan Ramadan itu diberikan keluasan oleh syariat Nabi Muhammad SAW, bisa menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang dikatakan beliau itu menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan, itu beliau bisa menghatamkannya 2 kali sehari. Boleh Pak ya? InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Ya kalau tidak bisa 2 kali sehari, ya 3 hari sekali. Boleh Pak ya? Boleh insyaAllah. Atau seminggu sekali, insyaallah. Tidak bisa ya sebulan sekali hatam. Insyaallah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita ingat hadirin yang dirahmati Allah, orang itu kok bisa dia mudah melakukan ibadah kepada Allah? Kok bisa kalau kita baca kisah-kisah ulama terdahulu, beliau-beliau itu kalau melakukan ibadah kepada Allah itu kayaknya mudah sekali. Sedangkan kita kalau ibadah mungkin 1 hari 2 hari semangat, hari ketiga itu sudah kurang semangatnya. Nah ini yang perlu kita ketahui, apa yang menjadi penyebabnya. Di sini salah seorang ulama menjelaskan kepada kita, sebab orang itu bisa beribadah lama-lama dan dalam jumlah yang banyak itu dikarenakan hatinya bersih. Jadi saya ulang lagi, orang itu kalau bisa ibadah yang banyak, yang berkualitas dan tidak pernah bosan dalam beribadah kepada Allah, salah satu faktor utamanya hatinya bersih. Karena orang yang hatinya bersih, maka dia akan merasakan kelezatan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qalbul wasikh, adapun hati yang kotor, la yastaliddu ta'ah, tidak akan merasakan kelezatan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan, kalau misalnya kita ingin masuk bulan Ramadan dalam keadaan semangat ibadah, merasakan kelezatan di dalam ibadah kepada Allah, hal yang paling pertama kita lakukan perlu membersihkan hati. Dan cara untuk membersihkan hati yang paling baik kita lakukan yaitu beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu yang mengotori hati kita kecuali dosa yang kita lakukan. Dosa yang kita lakukan itu, kata Nabi, seperti titik hitam yang ada di dalam hati. Maka titik hitam ini perlu kita bersihkan. Kalau banyak dosa kita lakukan, makin banyak titik-titik hitamnya sehingga hati menjadi gelap, menjadi kotor. Oleh karena itu, kalau misalnya kita ingin bersihkan hati ini, ya cara yang paling bisa kita lakukan pertama-tama yaitu bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Mulazamatul istighfar, selalu beristighfar kepada Allah pada waktu pagi, pada waktu petang,
pada saat bangun tidur, pada saat ingin tidur, setelah habis sholat, setelah melakukan apapun aktivitasnya, mulazamatul istighfar. Maka kalau misalnya kita selalu beristighfar, insya Allah hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini panjenengan bisa ngamalkan gini. Panjenengan bisa ngamalkan ya, banyak istighfar sebelum masuk bulan Ramadan supaya mudah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pembahasan tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada kitab ini beliau menjelaskan kepada kita apa hubungan antara zaman jahiliyah dan sisa-sisa peninggalan agama Islam yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sudah ketahui bersama bahwa di semenanjung Arab, ya, tempat diutusnya Nabi Muhammad SAW itu, Nabi Muhammad SAW ini merupakan keturunan dari Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah anak Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ini adalah Nabi yang diutus oleh Allah dengan agama Islam, agama yang lurus, yang dalam istilahnya dikenal dengan Al-Hanifiyah atau agama yang lurus. Agama yang lurus itu dikenal dengan Al-Hanifiyah, yaitu agama yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam kepada mereka yang menghuni semenanjung Arab pada saat itu. Dan termasuk keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari zamannya Nabi Ismail kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini zamannya sangat lama, sehingga dalam perjalanan waktu agama yang diwariskan ini mulai melenceng. Mulai ada hal-hal yang mempengaruhinya. Dulu agamanya itu sama sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Ismail alaihissalam. Tapi sebagaimana yang sudah kita ketahui di dalam riwayat yang kita sampaikan, bahwa ada orang Arab yang keluar dari Arab pergi ke negeri Syam, kemudian melihat orang-orang Syam menyembah berhala, dan hal itu menarik dirinya. Kayaknya kalau misalnya saya ambil berhala ini, kemudian saya taruh di Ka'bah, kemudian disembah oleh orang-orang Arab, ini kayaknya lebih bagus. Karena alasan mereka yang menyembah berhala, kalau kami meminta hujan, maka berhala ini akan memberikan hujan. Kalau kami meminta kemenangan, maka berhala-berhala ini akan memberikan kemenangan. Nah, ini dilihat kayaknya manjur, ini mandi ini. Mau dibawa, akhirnya dibawa ke Ka'bah, kemudian mulai disembah. Dan berhala yang pertama kali masuk di Mekah adalah Hubal. Orang yang paling pertama membawanya adalah Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau membawa isi perutnya berkeliling neraka. Nauzubillahi min dzalik. Sebagaimana yang disaksikan oleh Rasulullah. Jadi isi perutnya itu keluar, hadirin. Keluar kemudian dibawa keliling neraka sebagai balasan atas perbuatannya yang keji tersebut. Karena sebab dirinya orang-orang Arab menjadi penyembah berhala, yang dulunya padahal apa? Sesuai dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada sebuah hadis. Nah, ini hadis yang menjelaskan kepada kita tentang setiap orang itu akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat di dunia. Jadi tidak ada istilahnya pahala warisan, tidak ada istilahnya dosa warisan. Apa kisahnya? Ada seorang sahabat namanya Aktham bin Jun. John ini namanya Aktham bin Jun. Nah, ini namanya Al-Khuzai.
Beliau ini ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang nasabnya, kemudian dijelaskan ternyata Aktham bin Jun ini merupakan anak keturunan Amr bin Luhai, orang yang membawa berhala ke Makkah. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, wahai Aktham, aku melihat dirimu adalah orang yang paling mirip dengan leluhurmu Amr bin Luhai. Kemudian dijelaskan oleh Nabi bahwa Amr bin Luhai diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu membawa isi perutnya keliling neraka. Nauzubillahi min dzalik. Karena apa? Karena beliau memasukkan berhala di kota Mekah. Kemudian Aktham ini karena khawatir, wah saya ini bukan cuma keturunannya, saya kata Nabi orang yang paling mirip dengan Amr bin Luhai. Karena biasanya seperti itu, kita itu generasi keberapa pasti nanti ada dari leluhur kita yang mirip dengan kita. Kalau dirunut ke atas, pasti ada dari keturunan itu yang benar-benar mirip dengan leluhurnya. Sebagaimana Aktham bin Jun ini mirip dengan leluhurnya Amr bin Luhai. Maka Aktham bin Jun ini karena khawatir, wah saya ini mirip dan saya termasuk keturunannya Amr bin Luhai. Dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, asa an yadurrani shibhuhu ya Rasulullah." Saya takut karena saya ini keturunannya dan wajah saya mirip dengan Amr bin Luhai, takutnya saya juga terpengaruh buruk sebab Amr bin Luhai. Ini karena Amr bin Luhai ini sudah pasti jadi penghuni neraka, berarti saya juga ini mungkin saja masuk neraka. Padahal beliau ini sudah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh Rasulullah, la innaka mu'min wa huwa kafir. Beda. Kamu orang beriman sedangkan Amr bin Luhai adalah orang kafir. Innahu kana awwala man ghayyara dina Ismail fa nasabal authan. Kemudian dijelaskan oleh Nabi bahwa Amr bin Luhai leluhurmu itu, iya dia pasti akan masuk neraka karena dia kafir dan dialah yang merubah agama Nabi Ismail alaihi salam di semenanjung Arab ini. Nah, jadi ini pelajaran untuk kita semuanya bahwa tidak ada istilahnya pahala warisan atau dosa warisan. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaik-baik penerus adalah yang selalu mengingat leluhurnya, mengingat orang tuanya. Jadi meskipun orang tua kita sudah meninggal dan mungkin mereka tidak sesoleh kita, maka kita tetap mendoakan beliau-beliau agar mendapatkan tempat yang pantas dan layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tanda bakti kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga ada pembahasan apa korelasi antara zaman jahiliyah dengan peninggalan agama Nabi Ismail alaihissalam, yaitu agama Islam atau yang dikenal dengan Al-Hanifiyah. Korelasinya yaitu selain keadaan beragama yang ada pada saat zaman jahiliyah itu, selain orang-orang Arab yang menyembah berhala, ternyata masih ada juga orang-orang yang masih berpegang teguh dengan agama yang diwariskan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Artinya agama Islam itu masih ada, meskipun dari waktu ke waktu itu lebih kurang peminatnya, bukan makin banyak, makin kurang peminatnya, makin kurang peminatnya, tapi masih ada. Sebagaimana disebutkan di sini, Bahirah, yaitu pendeta yang mana dia itu masih beriman dengan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana beliau itu adalah termasuk zamannya Nabi Isa alaihissalam. Ada juga Al-Hanifiyah dari semenanjung Arab yang disebutkan di sini beberapa nama diantaranya. Yang intinya apa? Intinya di semenanjung Arab itu bukan hanya penyembah berhala yang ada, tapi ada juga orang-orang yang masih berpegang teguh dengan agama Islam.
Jadi itu hadirin yang dirahmati Allah. Dan juga perlu diketahui bahwa orang-orang yang menyembah berhala itu, mereka disebut dengan orang-orang musyrik. Kenapa musyrik? Karena selain menyembah berhala, mereka juga menyembah Allah. Maka peninggalan-peninggalan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Ismail alaihissalam masih ada yang mereka kerjakan. Seperti apa? Seperti haji. Haji di zaman jahiliyah ada. Umrah, wukuf di Arafah, sa'i, semuanya ada. Tapi mulai ada perubahan-perubahan. Sudah mulai ngawur-ngawur. Ya, di antaranya ada yang bikin tawaf, mohon maaf, sambil telanjang. Nah, itu udah ada, itu dari zaman Nabi Ismail udah ada, tapi dibuat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang menjadi Nabi dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa-apa yang masih ada pakemnya dari Nabi Ismail alaihissalam ini ditetapkan oleh Rasulullah. Nah, adapun yang sudah melenceng-melenceng, nah ini yang disingkirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi haji tetap, umroh tetap. Haji dan umroh itu bukan syariat Nabi Muhammad SAW saja. Dari dahulu sudah ada. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam sudah ada haji, sudah ada umroh. Tapi prakteknya di zaman jahiliyah itu sudah ngawur. Nah, itu yang diluruskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di dalam fikih Islam dikenal dengan syar'u man qablana, syariat umat terdahulu. Syariat umat terdahulu itu bagaimana sikap kita sebagai orang muslim? Sikap kita sebagai orang muslim yaitu apa-apa yang sesuai dengan syariat kita, kita ambil. Tapi apa-apa yang bertentangan dengan syariat kita, kita tolak. Seperti itu. Karena apa? Karena sudah ada hal-hal yang melenceng di dalamnya. Nah, itulah yang menjadi garis merah hubungan antara zaman jahiliyah dan peninggalan agama Islam yang diwariskan oleh Nabi Ismail alaihi salam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita langsung masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang milad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal bi'tsah. Pembahasan dari kelahirannya Nabi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Pada kesempatan ini insyaallah kita hanya akan membahas tentang nasabnya, kemudian tentang kelahirannya, dan juga siapa saja yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, nasabnya Nabi Muhammad SAW adalah nasab yang mulia. Beliau itu merupakan anak dari Abdullah anak dari Abdul Muttalib, sampai ditarik nasabnya kepada Adnan. Dan Adnan ini adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kalau dirunut sampai ke atas itu adalah anaknya Nabi Nuh. Kemudian sampai ke atas lagi anaknya Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita semuanya ini keturunan Nabi Adam ya. Insyaallah semuanya keturunan Nabi Adam alaihi salam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Adam adalah Abul Bashar. Nah, tapi menurut ahli sejarah, kalau nasabnya Nabi itu ditarik dari beliau, yang paling sahih yang bisa dijadikan rujukan adalah sampai kepada Adnan saja. Adapun dari Adnan ke Nabi Ismail alaihissalam, ini banyak perbedaan. Ada yang bilang benar, ada yang bilang salah. Dari Nabi Ismail alaihissalam sampai kepada Nabi Adam, itu lebih kencang lagi perbedaannya. Maka yang dipegang oleh para ulama yaitu nasabnya Nabi dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada Adnan, leluhurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan leluhur-leluhurnya Nabi ini adalah orang-orang yang suci. Mereka dikatakan masih berpegang dengan al-hanifiyatus samha, masih berpegang dengan agama yang diwariskan oleh Nabi Ismail alaihi salam.
Begitu juga dengan ibu-ibunya Nabi. Jadi leluhurnya Nabi dari garis ibu itu juga adalah orang-orang yang suci. Dan itu disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang tuaku ini, leluhurku sampai kepada Nabi Adam, tidak ada satupun dari mereka yang pernah melakukan perzinahan. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang suci. Sampai ada sahabat Nabi itu ahli nasab, dia mencatat nama leluhurnya Nabi dari garis ibu sampai kepada Siti Hawa, dicatat nama-namanya, dan beliau langsung berikrar bahwa benar, saya mencatat ada 500 ibu dari Nabi Muhammad SAW ini, leluhur dari jalur ibu ke atas itu semuanya tercatat tidak pernah melakukan perzinahan seumur hidup mereka. Artinya benar-benar Rasulullah SAW ini dipersiapkan oleh Allah, karena beliau ini adalah khairul bashar, sebaik-baik manusia. Maka yang menjadi wadah-wadahnya Rasulullah juga harus bersih. Sebagaimana ini air putih. Air putih itu akan tetap putih kalau wadahnya bersih. Tapi kalau wadahnya kotor, tidak mungkin jadi putih. Nah, ini logika yang dibawa oleh para ulama kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu dikatakan fakana mustaqarru fil aslabil fakhirah wal arhami syarifati tahirah hatta baraza fi alami syahadati basharan la kal bashar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari tulang-tulang sulbi yang sangat membanggakan dan rahim-rahim yang suci semuanya, sehingga beliau dilahirkan sebagai manusia tapi tidak seperti manusia. Basyaran la kal basyar. Manusia tapi tidak seperti manusia. Manusia seperti kita, tapi kok beda. Kok kayak Nabi. Nabi ini orang yang sempurna, tidak ada yang seperti beliau. Nah, jadi itu kalau kita bicara nasabnya Nabi demikian. Jadi beliau leluhur Nabi adalah orang-orang yang suci. Kalau misalnya perzinahan mereka tinggalkan, apalagi beribadah kepada selain Allah. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada melakukan kesyirikan. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada melakukan kesyirikan. Kalau misalnya zina saja mereka tinggalkan, apalagi melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita langsung bahas selanjutnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kita ulang lagi nih. Saya yakin bapak-bapak ibu-ibu sudah tahu lah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada tahun gajah, yang mana pada saat itu, pada tahun itu Abraha al-Ashram ingin menyerang Ka'bah karena merasa cemburu. Kok Ka'bah ini banyak dikunjungi oleh orang-orang, sedangkan Abraha bin Ashram ini datang dari Afrika, yang mana Afrika itu agamanya Nasrani. Dia mau orang-orang Arab itu masuk Nasrani, tapi mereka tetap pergi ke Ka'bah untuk menunaikan ibadah haji sebagaimana agama yang dibawa oleh Nabi Ismail alaihissalam. Meskipun ada penyelewengan, tapi mereka tetap masih nyaman dengan Ka'bah. Mereka tidak menoleh ke agama lain. Maka Abraha al-Ashram ini langsung melakukan inisiatif, saya ingin menghancurkan Ka'bah supaya orang-orang Arab itu menjadi agama Nasrani saja. Maka diserang dengan pasukan gajahnya. Kemudian terjadilah peristiwa burung ababil yang menyerang pasukan bergajah Abraha, yang diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Fil. Pada tahun itu dilahirkan Rasulullah SAW. Dan ini kata para ulama merupakan kemuliaan kelahirannya Rasulullah SAW. Jadi di tahun lahirnya Rasulullah, Allah melindungi kota Mekah, khususnya Ka'bah, dari serangan mereka, orang-orang yang dipimpin oleh Abraha al-Ashram.
Kemudian dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, kalau kita bicara tentang kapan beliau lahir, ya disepakati bahwa itu adalah tahun gajah. Kemudian kapan tanggalnya, dikatakan ada yang mengatakan, dan ini pendapat yang diambil di dalam kitab ini, yaitu 12 Rabiul Awal sebagaimana yang kita ketahui bersama. Kemudian beliau itu lahir dalam keadaan yatim. Jadi yatim itu adalah orang anak kecil yang kehilangan ayahnya, itu namanya yatim. Man mata abuhu wa huwa shaghir. Anak kecil yang ayahnya meninggal, nah itu namanya anak yatim. Jadi kalau misalnya kalau sudah sebesar saya ini bukan yatim lagi Pak ini. Kalau sudah jenggotan kayak gini oh dibilang yatim. Meskipun bapaknya sudah tidak ada, tapi tidak dibilang yatim. Yatim itu kalau belum balik. Jadi kalau misalnya ada yang ngurus anak yatim, anaknya itu sudah balik, itu bukan yatim lagi. Itu bukan yatim. Karena yatim itu harus, dia disyaratkan dia harus belum balik, kemudian ayahnya meninggal. Nah itulah Rasulullah SAW saat ibunya mengandung 2 bulan, ayahnya meninggal. Kemudian di saat beliau lahir, beliau langsung diperhatikan oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib sebagaimana kebiasaan dan tradisi orang Arab terdahulu, kalau anak masih kecil itu disusui di kampung. Kenapa disusui di kampung? Agar mereka selain mendapatkan perawatan yang baik, mereka juga bisa diajarkan akhlak-akhlak yang baik di sana. Karena kampung itu identik dengan orang-orang yang masih menjaga tata krama. Nah itu yang dilakukan oleh orang-orang dulu. Jadi Rasulullah SAW itu dicari ibu susunya, dan ditemukanlah dari ibu susunya itu Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah, Halimatu binti Abi Tu'aib namanya. As-Sa'diyah itu qabilah Bani Sa'ad. Jadi Rasulullah SAW itu dititipkan di sana saat beliau masih balita, langsung dibawa oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi supaya beliau itu dirawat dengan baik, kemudian bisa belajar akhlak, dan juga dari segi bahasa orang-orang pedalaman itu lebih fasih dibandingkan bahasa orang-orang kota. Ya kalau kita misalnya di Jawa ini, orang-orang pedesaan itu bahasa Jawanya lebih halus ketimbang orang-orang kota misalnya. Masih menjaga. Begitu juga keadaan pada saat itu. Nah, ini tuh yang menjadi tradisi. Kenapa anak-anak itu kalau masih kecil itu dicari ibu susunya. Kemudian di sini disebutkan dari keistimewaan yang terjadi saat Rasulullah SAW dibawa kepada ibu susunya yaitu Halimah. Halimah pada saat itu dalam keadaan yang susah. Tempatnya, daerahnya itu sedang paceklik, susah air. Sehingga apa? Sehingga mereka itu hidup dalam keadaan ya susah dalam segala hal. Makan susah, minum susah, uang susah, pokoknya serba susah karena tidak ada pendapatan dan penghasilan. Tapi ketika Rasulullah SAW datang, beliau tiba-tiba dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya di dalam riwayat Halimatus Sa'diyah karena beliau itu dalam keadaan susah sudah tidak mengurus diri, tapi saat menggendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penampakan dari Halimatus Sa'diyah ini langsung kembali menjadi muda. Masya Allah. Jadi sweet 17 lagi Pak. Jadi suaminya heran, kamu siapa? Saya Halimah. Kok beda? Jauh lebih muda. Oh iya, saya tidak tahu. Pokoknya setelah menggendong Rasulullah SAW langsung berubah wajahnya, langsung menjadi cantik seperti terurus. Begitu juga dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keledai yang dibawa oleh Halimatus Sa'diyah
Itu keledai yang kurus yang sudah lama tidak minum, jadi jalannya lambat. Tapi ketika Rasulullah SAW dibawa oleh Halimatus Sa'diyah, tiba-tiba langsung segar ini keledainya dan larinya jadi cepat. Kalau dilogikakan tidak masuk akal ini. Kok ada seperti ini? Ya ada. Dan ini termasuk tanda-tanda kenabian. Jadi tanda-tanda kenabian itu ada dua, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada sebelum menjadi nabi, ada setelah menjadi nabi. Sebelum menjadi nabi namanya irhasad. Sebelum jadi nabi namanya apa? Irhasad. Setelah menjadi nabi namanya mukjizat. Jadi mukjizat itu setelah jadi nabi istilahnya. Hal-hal yang ajaib yang terjadi pada diri nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, kalau kita mau kaji ini panjang sekali. Jangankan sebelum beliau pergi kepada ibu susunya, saat dalam kandungan Rasulullah SAW itu sudah ada hal-hal yang ajaib yang terjadi pada dirinya. Salah satunya apa? Disebutkan oleh para ulama, ibunya hamil tapi seperti tidak hamil. Maksudnya apa? Isi perutnya itu ringan, seperti tidak mengandung ibunya Nabi Muhammad SAW. Dan ibunya tidak pernah mengalami ngidam. Bayangkan ini. Kalau istri-istri kita ngidamnya Masya Allah kebanyakan. Kalau ibunya Nabi tidak pernah ngidam. Jadi di dalam perut ada anak tapi seperti tidak punya anak, tidak punya bayi di dalam perutnya. Nah, itu termasuk irhasad, termasuk keajaiban yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanda kenabian Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diutus. Dan setelah beliau dilahirkan, saat beliau dilahirkan, wah itu juga ceritanya panjang sekali. Katanya beliau itu dilahirkan langsung disunat, langsung dalam keadaan tersunat. Makhulan, matanya seperti ada celahnya. Maktu asyurrah, tali pusarnya langsung putus, tidak ada yang motong, langsung putus. Artinya anak ajaib ini. Jadi lahirnya ajaib. Kemudian mengeluarkan cahaya sehingga ada bibinya Rasulullah SAW, Syafa, itu melihat dari cahayanya Rasulullah bisa melihat istana Romawi, bisa melihat istana Persia berkat cahayanya Nabi Muhammad SAW. Itu disebutkan banyak sekali di dalam kitab-kitab sirah yang menunjukkan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya, hadirin yang dirahmati Allah, kelahirannya Nabi ini merupakan kelahiran yang istimewa. Tidak pernah satupun manusia yang diistimewakan oleh Allah sebagaimana lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun ya? Ya? Oh, timer. Nunggu timer, Pak, benar. Kemudian Halimatus Sa'diyah. Nah, ini kita kembali Halimatus Sa'diyah. Itu di perjalanan keledainya itu langsung cepat. Terus ontanya itu saat beliau ini sebelum berjumpa dengan Nabi, ontanya itu kalau diperas susunya sudah tidak ada susunya. Tapi ketika dibawa Nabi Muhammad SAW, ontanya tiba-tiba bisa mengeluarkan susu. Bayangkan ini. Jadi hal-hal yang ajaib yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke rumah. Yang mana pada saat itu paceklik, tidak ada rerumputan, pohon-pohon mati, layu, tidak ada air. Tapi ketika Rasulullah SAW berada di rumahnya Siti Halimah As-Sa'diyah, maka tiba-tiba rerumputan itu muncul. Wah, kayak film-film muncul. Pohon mulai tumbuh, air mulai muncul. Akhirnya apa? Semuanya langsung makmur. Jadi kehadirannya Rasulullah itu bisa membawa keberkahan di dalam satu kampung. Dan ini kembali lagi termasuk irhasad. Irhasad adalah
keajaiban yang ditunjukkan oleh Allah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saja dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ini sebelum Ramadan ini sudah pertemuan akhir gitu. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu istiqomah ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.